Halo, welcome to my video di YouTube gue. Di video kali ini bakal beda dari video gue sebelumnya, dimana gue ke suatu tempat atau traveling. Kali ini gue bakal question and answer. Ya, kali ini gue bakal question and answer my college. Jadi gue bakal cerita atau tanya jawab tentang Universitas Pertamina, karena gue udah janji sama beberapa orang yang nge-DM gue tanya tentang Universitas Pertamina. Jadi gue bakal bantu kalian tapi sesuai pengetahuan gue sebagai mahasiswa. Pertama, pertanyaan, kita jelasin dulu deh Universitas Pertamina itu apa. Jadi Universitas Pertamina adalah universitas swasta. Ingat, swasta, bukan negeri atau ikatan dinas atau kedinasan, tapi ini adalah universitas swasta yang didirikan oleh Yayasan Pertamina dan di bawah BUMN, karena Pertamina sendiri kan BUMN. Nah, ini tuh udah ada sejak 2016, baru ada 2 angkatan, dan bentar lagi Agustus akan ada 3 angkatan. Jadi tergolong universitas baru, ya benar. Terus ada apa aja sih program studi yang disediakan Universitas Pertamina? Itu program studinya itu kebanyakan emang teknik, karena itu tapi tetap ada sosialnya nih. Oke, dibuka dulu webnya nih. Oke, ada 6 fakultas dan 15 program studi untuk strata 1. Oh ya, kita hanya ada S1 aja, belum ada D3 atau S2, hanya S1. Fakultasnya itu ada 6, program studinya 15. Ada Fakultas Teknologi Eksplorasi dan Produksi dengan program studi Teknik Geologi, Teknik Geofisika, dan Teknik Perminyakan. Terus ada Fakultas Teknologi Industri, program studinya ada Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Kimia, dan Teknik Logistik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Manajemen dan Ilmu Ekonomi, dan juga Fakultas Perencanaan Infrastruktur dengan program studi Teknik Sipil dan Teknik Lingkungan. Ada Fakultas Sains dan Ilmu Komputer dengan program studi Kimia dan Ilmu Komputer, dan Fakultas Komunikasi dan Diplomasi, itu program studinya Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi. Nah, lokasi kampusnya itu ada di mana? Lokasi kampusnya itu ada di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, Kebayoran Lama. Kita untuk penseleksian mahasiswa atau pendaftaran untuk masuk, kita ada 5 kali tahap. Ada dari bulan Januari itu UM1, UM2 nya Maret, UM3 April, UM4 Mei, dan UM5 terakhir itu Juli. Jadi untuk masalah pendaftaran bisa lebih detailnya buka webnya, ini hanya bocoran dikit. Untuk materinya sih dulu gue materinya tuh menurut gue nggak sesulit SBMPTN ya. Terus juga semakin kalian daftar di gelombang awal itu daya tampungnya semakin banyak, jadi semakin ke 4 ke 5 itu udah semakin menipis. Sedikit bocoran aja ya. Nah, itu bisa buat IPA IPS, ada IPC juga. Terus buat SMK juga bisa, MA, SMA bisa. Terus yang sering ditanyain itu tadi, oh ya, perbedaan teknik kimia dan ilmu kimia. Sebelum kita ke bawah lagi terkait pendaftaran, program studi antara perbedaan ilmu kimia dan teknik kimia, ya kalau teknik itu lebih ke teknik, kalau ilmu kimia itu lebih ke keilmuannya, lebih ke mempelajari semuanya. Tapi kalau teknik udah langsung tertuju ke tekniknya. Istilahnya kalian itu bisa buka di web, banyak kok kita lihat perbedaan, kayak perbedaan ilmu komputer dan teknik komputer. Itu sih. Kalau intinya kalau ilmu kayak ilmu ekonomi itu lebih luas. Kalau ekonomi bisnis itu sudah tertuju ekonomi bisnis, ilmu kimia berarti luas ilmunya. Tapi kalau teknik kimia itu menurut gue lebih menyempit. Ini pengetahuan gue aja sih sebagai mahasiswa HI, dan temen gue pernah cerita. Terus terdapat 2 jenis beasiswa. Nih, kan tadi pendaftaran udahlah kita lupain. Intinya pendaftaran kalian buka aja linknya, kalian mau daftar apa aja, kalian jurusan apa aja, semua ada. Materinya pun ada matematika dasar, ada bahasa Inggris, ada TPA, ada fisika. Ya sekitaran itulah. Kalau IPS pasti ya matematika dasar, bahasa Inggris, TPA dong. Terus terdapat 2 jenis beasiswa.
kalau di web nih ada beasiswa undangan sama beasiswa ekonomi. Kalau beasiswa undangan itu temen gue dapet, dia tuh dapet undangan gitu dari email penawaran, tapi anaknya berprestasi rata-rata emang menang apa itu, intinya kalau yang menang lomba biasanya tuh diundang. Terus kalian bakal disuruh seleksi lewat jalur rapot, sama kalian disuruh nulis disuruh membuat essay. Setelah lolos kalian masuk, gratis biaya kuliah plus dapat uang bulanan atau uang makan, istilahnya dia dapat 1.200.000-an maybe, almost lah segitulah, 1 juta lebih dikit. Terus yang kedua itu ada beasiswa ekonomi. Ini bagi yang tidak mampu, seperti bidik misi, hampir mirip pendaftarannya, namun hanya tersedia di gelombang 1, 2, dan 3. Ingat, gelombang 1, 2, dan 3. Nah, beasiswa ekonomi itu juga ada 2. Bisa gratis dari semester 1 hingga 8 itu gratis biaya kuliah 10 juta per semesternya, dan ada tipe 2. Itu tipe 1 yang tadi gratis 10 juta. Yang tipe 2 itu gratis setengahnya aja 5 juta dari semester 1 hingga semester 8. Hampir lupa tadi mungkin. Tapi tenang buat kalian yang udah terlanjur masuk atau kalian belum dapat beasiswa ini, kalian bisa kok kalau udah kuliah di sampai semester 4 dan IPK atau IP minimal 3,25, kalian bisa ngajuin beasiswa namanya beasiswa prestasi. Namun beasiswa ini nggak dapat uang biaya hidup. Yang ekonomi pun tadi cuma gratis kuliah dan nggak gratis biaya hidup. Yang dapat cuma beasiswa yang dapat cuma beasiswa undangan aja. Terus biaya kuliah di Pertamina itu 10 juta per semester, itu semua program studi. Nah, kalau semester pendeknya itu 5 juta. Ini diwajibkan bagi anak sosial, program sosial kayak HI, manajemen, ilmu ekonomi, dan ilmu komunikasi. Kenapa? Karena kita emang ilmu sosial itu lulusnya lebih cepat dari teknik, yaitu 3,5 tahun. Jadi anak teknik itu bisa nggak ada di Pertamina. Anak teknik nggak bisa semester pendek, tapi semester pendeknya anak teknik itu baru ngulang, sedangkan untuk anak sosial itu mempercepat. Nah, biaya sumbangan masuk atau uang SPI-nya itu yang dibayar pada awal masuk aja itu setiap gelombang juga beda. Gelombang 1 itu 12.500.000, gelombang 2 yang bulan Maret itu 15 juta, dan gelombang 3 nyampe gelombang 5 itu 20 juta ya. Terus ada pertanyaan lagi yang sering banget ini ditanyain, apakah setelah lulus di Universitas Pertamina bakal bekerja di Pertamina? Jawabannya adalah no. Karena apa? Karena kan udah dikasih tahu, universitas ini bukan universitas ikatan dinas kayak STAN atau ikatan atau kedinasan atau negeri. Istilahnya ini tuh swasta sama kayak negeri sih. Kita nggak ada jaminan setelah lulus dikerjakan, tapi kalian akan dipermudah masuk ke perusahaan Pertamina. Mungkin lebih diutamakan, apalagi bagi kalian yang berprestasi, kalian bakal direkrut. Dan juga kalian akan ada kesempatan magang. Jadi kalian bakal magang di perusahaan Pertamina dan anak perusahaannya. Ya, kesempatan itu kalian manfaatin, mungkin kalian bakal direkrut. Yang sering ditanyain juga tentang akreditasi. Universitas Pertamina belum ada. Karena apa? Karena kita universitas baru 2 tahun, dan syarat untuk pengajuan akreditasi itu harus ada lulusan, dan kita belum ada lulusan, jadi belum ada akreditasinya. Terus apa sih kelebihan kuliah di Pertamina? Kelebihannya menurut gue ini dosennya itu minimal S2, dan universitasnya pasti universitas yang benar lulusan dari universitas terbaik lah di Indonesia, dari UI, dari ITB, UGM. Terus mereka juga rata-rata S2 dan lulusan luar negeri S2-nya ya. Dan juga guru besarnya itu untuk anak teknik, untuk anak saintek itu dari ITB. Terus dari anak sosial kita guru besarnya dari UI. WHI itu sering kok diajar guru UI
apalagi kalau kelas besar gurunya ada 3, satu dari UI profesor. Jadi maklumlah kalau salah. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan sebarkan biar nonton banyak. Jadi see you.